Ma'asyiral muslimin wal muslimah, kita akan mengangkat tema adalah tipikal anak. Ya, mungkin dulu kita pernah membahasnya walaupun tidak sampai detail. Sore hari ini saya berusaha untuk menyajikan tipikal anak. Hari ini kita dapati ujian orang tua itu diantaranya anak. Fitnah besar bagi keluarga itu dari seorang ayah, menjadikan fitnah bagi pemimpin rumah tangga, menjadikan fitnah bagi ibu-ibunya tercinta, menjadikan fitnah yang amat sangat menyakitkan keluarga itu adalah anak. Pada posisi yang lain, ternyata tipikal anak kita ini menjadi perhiasan hidup rumah tangga kita. Anak itu pada satu sisi menjadikan kita sengsara, pada sisi yang lain menjadikan bapak ibunya mulia. Anak itu pada satu sisi menjadi perhiasan dunia, pada sisi yang lain ternyata mendatangkan azab bagi kita orang tuanya. Anak itu pada satu sisi membuat kita tenang di dunia bersama mereka, ternyata di akhirat tidak ada sedikit pun bantuan dari anak kita, karena mereka ternyata menjadi penghalang kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Gimana tipikal anak itu sebenarnya? Hari ini kita dapati ibu-ibu dan bapak-bapak paham ya, kecintaan seorang ayah itu kadang menjadikan saking cintanya mencarikan pekerjaan buat anaknya sampai nabrak-nabrak kesana kemari, hukum pun dicari-cari untuk dibuat biar anaknya bisa punya lapangan pekerjaan. Ya, pasti pada batin semuanya. Contohnya Pak Jokowi nyariin pekerjaan buat anaknya biar jadi calon wakil presiden. Hukum kayak apapun ditelindes saja. Ya, Mahkamah Konstitusi terjang saja gitu ya. Nah, kita lihat cintanya seorang bapak, cintanya seorang ayah, sayangnya seorang pemimpin rumah tangga pada anaknya, kadang-kadang menjadikan kehidupan anaknya jadi fitnah bagi keluarganya, jadi balak dan petaka bagi keluarganya. Bisa jadi malah justru akan menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Kok bisa begitu Ustaz? Mari kita lihat yang pertama. Anak yang pertama ditempatkan oleh Allah Ta'ala sebagai penenang hati. Anak itu penenang hati Bapak sekalian. Anak itu yang membuat ayahnya jadi tenang. Anak itu yang membuat hati ibunya menjadi nyaman. Anak itu membuat bapak dan ibunya bahagia dunia maupun akhiratnya. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan urutan surat 25 pada ayat yang ke-74. Yang pertama, anak sebagai penenang hati. Anak membuat nyaman hati bapak ibunya. Anak tidak membuat kesengsaraan di dunia bagi bapaknya juga ibunya. Justru anak membuat ayahnya tenang, bekerja nyaman, menghasilkan rizki yang barokah, dan justru ibunya merasa dia telah berjasa besar, melahirkan, membesarkan, mendidik, mengajarkan, sampai anaknya menjadikan ketenangan dalam hati bapak dan ibunya. Quran surat apa tadi? Al-Furqan urutan surat 25 ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu orang-orang yang dari lisannya menyenandungkan doa. Dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata dalam doa itu dia memohon pada Allah, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan juga anak-anak kami qurrata ayun, perhiasan hidup. Qurrata ayun, pandangan mata yang indah. Qurrata ayun, penenang bagi hati yang paling dalam. Qurrata ayun, tidak membuat rese bapak dan ibunya, tidak membuat gundah gulana bapak ibunya. Jadikan istri dan juga anak-anak kita qurrata ayun. Maka anak diminta oleh seorang ayah agar menjadi qurrata ayun, perhiasan rumah tangga yang dipandang membuat tenang hati bapaknya, yang kalau dilihat ternyata menyenangkan hati ibunya. Qurrata ayun, dia tidak membuat susah bapak ibunya.
Qurrata a'yun, dia membuat nyaman bapak ibunya bekerja. Qurrata a'yun, dia tidak pernah memikirkan yang berat tentang kehadiran anak-anaknya. Qurrata a'yun, dia meminta agar anak-anaknya senantiasa soleh dan solihah dalam mendampingi kehidupan bapak ibunya, dalam menghiasi hari-hari rumah tangga bapak dan ibunya. Masya Allah. Anak sebagai penenang hati, bukan yang membuat cekcok perselisihan di tengah-tengah rumah tangga. Bukan anak yang hadirnya akhirnya membuat berantakan keluarga kita. Bukan anak yang akhirnya dipaksakan untuk mengambil pekerjaan, yang pekerjaan itu belum tentu anak kita mampu untuk memegang amanahnya. Saya rasa Mas Gibran itu kalau baru 2 tahun jadi wali kota belum mampu untuk jadi presiden nantinya. Seorang perempuan namanya Koni Rahardini, ya, Koni Rahadaini, dia menyebutkan, dan mereka sudah membuat kesepakatan 2 tahun nanti jadi presiden 02 Pak Prabowo. 2 tahun itu, setelah itu Pak Prabowo meninggal dunia, lalu akan digantikan presiden menjadi Mas Gibran. Dan kata Koni Rahadaini, belum tentu Mas Gibran mampu bisa diplomasi, lobby-lobby antar negara, lobby-lobby internasional. Belum tentu, karena mimpin Solo saja kemampuannya masih sangat minim sekali. Bapak Ibu kan orang Solo, kalau saya kan orang Karanganyar, ya. Saya nggak merasakan bagaimana kepemimpinannya Bapak Wali Kota, ya. Ini kata orang, bukan kata saya. Saya mengambil apa yang disampaikan oleh guru intelijen Indonesia, namanya Koni Rahadaini, perempuan, ya, dia di guru dalam bidang intelijen. Mari kita lihat sekarang, sudahkah anak kita ini datang sebagai penyejuk hati kita? Sudahkah anak kita menjadi qurrata a'yun, penenang hati bapak dan ibunya? Sudahkah kita melihat anak-anak yang di rumah kita ini, mereka amat sangat meneduhkan kenyamanan hati kita dalam bekerja, dalam berkarya, dalam beramal sehari-harinya? Sudahkah? Kalau belum, berarti anak kita harus kita doakan lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah agar anak-anak kami ini bisa menjadi mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, betapa bangganya kalau anak kita menjadi pemimpin di tengah-tengah orang bertakwa. Betapa senangnya kalau anak kita sudah menenangkan hati bapaknya, membuat nyaman hati emaknya, lalu ternyata di masa dewasa, di tengah-tengah orang beriman, di tengah orang bertakwa, dia bisa memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, anak-anak dari keturunan kami, kelak layak mereka menjadi pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kalau orang bertakwa pasti berharap agar dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau orang beriman, yang dicari pasti orang yang seiman. Kalau orang yang soleh, yang dicari calon pemimpin yang soleh, yang sholatnya tepat 5 waktu berjamaah, yang dia juga bisa menjadi imam ketika sholat, yang dia juga punya bacaan ayat Al-Qur'annya, hafalannya lebih banyak daripada yang lainnya. Dicari lagi siapa yang paling bakti pada orang tua, siapa yang paling mencintai orang-orang soleh yang ada di sekitarnya, siapa yang punya etika tata krama yang lebih santun daripada yang lainnya. Maka waja'alna lil muttaqina imama, agar kita dihadirkan, didatangkan pemimpin-pemimpin dari anak-anak generasi kita, yaitu pemimpin yang memimpin orang-orang bertakwa yang ada di sekitarnya. Satu, anak, kata Allah Ta'ala, sebagai penenang hati bapak ibunya. Yang kedua, ternyata Allah meletakkan anak sebagai perhiasan dunia. Allah jadikan anak kita ini perhiasan dunia yang kalau dipandang akan menyejukkan pandangan mata kita. Anak-anak yang lahir dari rahim istri kita menjadi perhiasan yang indah untuk dipandangi oleh bapak dan ibunya. Tingkah lakunya menyejukkan pandangan mata bapak ibunya. Polanya kemanapun dia ini sedang melakukan amalan dan pekerjaan, bersama dengan siapa, selalu kabar yang kita terima indah untuk dipandang siapapun yang memandangnya. Anak kita jadi perhiasan hidup dunia. Masya Allah. Setiap kemana diceritakan. Dulu saya punya santri, saya ceritakan sebentar Bapak Ibu sekalian. Saya punya santri. Suatu ketika santri saya ini pada bulan Ramadan
masih SMP, diminta untuk kuliah subuh. Ya, kuliah subuh. Dia pernah tanya pada saya begini, Ustadz, bagaimana caranya agar saya tidak grogi kalau nanti ceramah liburan Ramadan? Biasanya kalau pulang dari pesantren, saya dipinta ceramah Ustadz di masjid punya mbah kami. Bagaimana caranya biar gak grogi? Saya bilang, pilih ceramahnya kultum saja 7 menit, dan jangan pilih yang ba'da taraweh. Untuk pemula baru belajar, kalau kamu baru kelas 1 SMP pulang liburan, milihnya kuliah subuh. Ya, kuliah subuh. Pasti yang memperhatikan sedikit, karena kalau subuhan tidak sebanyak pulang taraweh. Kalau habis taraweh di masjid kita penuh, kamu jadi puncak perhatian jamaah taraweh. Tapi kalau kamu ambil kuliah subuh, yang datang sedikit, dan orang-orang paling-paling yang sepuh-sepuh terkantuk-kantuk, sehingga perhatian dikit. Kamu ceramah aja. Ternyata betul ibu sekalian. Apa yang terjadi? Dia pulang 15 hari di Ramadan di pesantren, 15 hari di rumah. Bapaknya bilang gini, Le, besok subuh jadwalnya bapak, tolong ya Le, kamu yang ceramah ya. Subuh kan Pak, bukan habis taraweh kan? Ora subuh. Ya Pak, kalau subuh aku mau. Kalau habis taraweh aku masih takut, karena jamaah yang taraweh banyak. Ada teman-teman SD ku dulu yang sekarang di SMP. Aku pengen ceramah kalau habis subuh. Bapak Ibu sekalian, apa yang dibuatnya? Bapaknya bilang gini, Masya Allah, terima kasih Yole, sudah mau ceramah nanti kalau subuh. Usai sahur, anaknya udah di depan cermin, depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah. Bahasa Inggris. Ya. Begitu in the name of Allah langsung innal hamdalillah. Bahasa Arab. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau menyampaikan sebuah hadis untuk didengarkan bersama-sama, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu adalah setan semua. Kok setan semua? Musuh kita yang nyata. Ternyata salah mengucapkan intonasinya. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu, setan itu adalah musuh kita yang nyata. Dia bilang bapak-bapak, ibu-ibu, setan semua. Musuh kita yang nyata. Bapak-bapak yang tadi ngantuk, Pak apa meniki? Pak Imam dibilang setan. Coba. Lalu orang-orang pada bicara. Setelah selesai subuh itu dia pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, dia ceramah. Jamaah pada nanya, "Sopo to sing ceramah nggih kok ape herang?" Ya, bapaknya langsung, "Anak kula." Ya. Masya Allah, putra sampean loh. Apa ora kelas 6 SD toh? Sudah lulus SD, saya titipkan pesantren di pesantrennya Ustadz Ari. Ustadz Ari itu mana? Ngadiluwe. Oh, Ustadz Ari yang Ngadiluwe kecil itu. Apa di sana udah berapa tahun? Baru setengah tahun. Ramadan ini dia liburan. Saya minta jadwal saya, dia yang gantikan. Wapik saya itu tenan wi, jos gandos, top markotop gitu, kata orang-orang. Lalu abinya datang ke pesantren. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih, anak saya Ramadan kemarin khutbah subuh, kuliah subuh, semua orang biasa yang ngantuk melek semuanya. Lah kenapa Pak? Ya, karena dia nyebut bapak-bapak, ibu-ibu, setan semua. Waduh, adalah musuh kita yang nyata. Betul, betul. Sangkanya jamaah dikira setan. Kemudian orang bercerita, kata bapaknya, setiap kali ketemu sama warga, setiap kali kita sedang ke ladang, ibunya ke pasar, orang pada bertanya, putranya sekolah gitu bude, kok pinter ram ceramahnya. Jadi indah di pandang mata. Bapaknya lihat anaknya, Masya Allah, anak saya bisa ceramah di atas panggung, di atas mimbar. Ibunya mengatakan di pasar, "Niko anak kula sing ceramah subuh-subuh niko. Lah kok pinter bahasa Inggris, namung pembukaan itu. Liane ya bahasa Indonesia, ya bahasa Jawa dia gak bisa juga. Ceramahnya bagus." Besoknya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari subuhan, tiba-tiba orang jalan-jalan pagi setelah kuliah subuh, ada motor, wang. Kata jamaah, yuh, anake sapa to kuwi numpak motor kok ngebut kaya ngono kuwi. Nek tiba nok wapok iku sisan gitu. Ternyata begitu orang ngomong gitu, gen tiba. Nah, nek wong lewat mlaku kok tiba-tiba bung motornya ngebut, rasopan. Cak ngendi kae? Ternyata enggak berapa rasa. Jatuh.
Kenapa Bapak sekalian? Yang mengucapkan tadi ternyata ibunya. Wah, anaknya sopo tuh ya? Anak mau melaku kok, mbak motor ngebut jatuh, wapok sisan. Kata ibunya, jatuh betulan. Setelah ditolong orang-orang warga, ini putranya siapa? Sudah berdarah-darah kayak gini, naik motor ngebut sampai jatuh kayak gini, nabrak belokan malah ditabrak pohon. Ternyata, loh, kok anakku? Ya. Padahal satu sisi ibu yang pertama tadi dia mengatakan yang ceramah itu anak saya. Ibu yang lain, loh, yang jatuh kok anak saya. Sama-sama anak satu SMP, yang satu sekolah pesantren menjadi pandangan yang menyejukkan hati, yang menenangkan jiwa, menjadi penglihatan yang baik, perhiasan dunia. Satu lagi ternyata jadi anak sekolah SMP umum, tidak kenal agama, habis subuh langsung motor-motoran sama temennya, terjatuh atas doa ibunya. Cah numpak motor kok belayaan, tiba tak syukur kayak ternyata yang bilang ibunya sendiri yang jatuh anaknya. Kebayang ibu-ibu sekalian? Anak, kata Allah Ta'ala, bisa menjadi perhiasan dunia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Kahfi, urutan surat yang ke-18, pada ayat yang ke-46. Anak itu perhiasan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta benda, wal banun, dan anak-anak, istri-istri kita, zinatul hayatid dunya, menjadi perhiasan yang indah di dunia. Menjadi perhiasan sebagaimana para bunda punya perhiasan, punya cincin. Pasti kenapa cincinnya dipakai di jari manis? Biar indah dipandang mata. Perhiasan indah dunia itu bukan cincin yang di jari manis kita, bukan gelang yang di pergelangan tangan kita, bukan anting yang tersimpan di telinga kita, bukan pula kalung yang melilit leher kita, tapi perhiasan dunia yang paling mahal yang akan dihargai oleh Allah Ta'ala adalah anak-anak yang terlahir dari rahim istri kita. Ini perhiasan dunia. Bagaimana agar terawat keindahan perhiasan dunia kita, yaitu anak-anak kita? Carikan pendidikan agama yang paling mulia kepada anak-anak kita. Nabi kita pernah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang mengajarkan agama kepada anak-anaknya sampai anaknya bisa beramal soleh karena pahamnya agama, maka pahala dan surga buat bapak ibunya. Akan tetapi barang siapa yang tidak mengajarkan agama pada anak-anaknya sehingga dia tidak bisa beramal soleh sesuai dengan syariat agamanya, maka dosa dan neraka buat bapak dan ibunya. Bapak ibu sekalian, berat bagi kita ini. Anak kita SD-nya SD negeri, pelajaran agamanya cuma 2 jam dalam sepekan. Setelah itu pulang nggak TPA, pulang nggak ngaji, pulang nggak masuk rumah Quran, pulang tidak pernah menyentuh ayat Al-Quran, pulang tidak pernah menatap huruf demi huruf Al-Quran. Anak kita sekolah negeri banyak pelajaran umumnya, SMP negeri banyak pelajaran umumnya, SMA negeri jarang belajar agama, lalu kuliah negeri. Kata Nabi, barang siapa yang mengajarkan ilmu agama bagi anaknya sehingga dia bisa beramal soleh karena agama yang baiknya, maka pahala dan surga buat bapak ibunya. Tapi sebaliknya, siapapun yang melahirkan anak di dunia tidak pernah mengajarkan agama pada anak-anaknya, membiarkan mereka bodoh masalah agama dan tidak bisa beramal sebaik-baik amalan untuk anak-anaknya, maka sesungguhnya dosa dan neraka akan dipersembahkan seorang anak kepada bapak ibunya. Salahnya kita punya anak mestinya menjadi perhiasan dunia, nggak kita ajarin ilmu agama. Ustadz udah terlanjur, anak kita sekarang udah SMA, Ustadz udah besar, nggak mungkin TPA. Tak mengapa sekolah SMA negeri, tak mengapa dia belajar biologi, tak mengapa dia SMA belajar kimia, tidak mengapa dia kenal matematika, tidak mengapa dia kenal fisika. Tapi pulang dari SMA negeri sekolahnya, pulangnya hadirkan mereka ke kajian-kajian Islam, ajak mereka menghadiri majelis ilmu agama.
bimbing mereka di rumah, ngundang kiai atau ustadz dai yang bisa memberikan motivasi agama pada anak-anak kita. Di Karanganyar itu ada Farohis, Forum Rohis, SMA negeri, SMK negeri, ya, se-Kabupaten Karanganyar. Kemudian mereka tergabung di Forpika, Forum Pemuda Islam Kabupaten Karanganyar. Kemarin pada hari Ahad, ya, Ahad yang lalu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 5 hari yang lalu. Itu anak-anak pada kumpul, Forpika, Forum Pemuda Islam Kabupaten Karanganyar. Saya tanya, mana yang usia paling muda? Kelas berapa? Kelas berapa kamu? 3 SMP Ustaz. Masya Allah, 3 SMP udah ikut ini. Ya Ustaz, saya bagian dari Forum Pemuda Islam Kabupaten Karanganyar. Pelajar, maaf, saya Forum Pelajar Islam Kabupaten Karanganyar. Ada lagi yang usia SMA banyak. Kalian kelas berapa? Kelas 11 Ustaz, kelas 12 Ustaz, kelas 10 Ustaz, ya. Mereka sampaikan, Masya Allah. Ada yang mahasiswa, mereka angkat tangan lagi, kami Forum Pemuda Islam Karanganyar. Ada yang ternyata mahasiswa, ada Ustaz, kami Formaiska, Forum Mahasiswa Islam Kabupaten Karanganyar. Terkumpul semuanya. Kami tanya pada mereka, apa yang kalian inginkan dari forum ini? Mereka jawab, kami hanya ingin membahagiakan orang tua setiap memandang kami sebagai anaknya. Kami hanya ingin membahagiakan ayah bunda kami. Setiap kami pulang ke rumah, mereka menatap wajah kami dengan doa-doa terbaik. Karena mereka sangat cinta. Kami sekolah di SMA negeri, kami di SMP negeri, kami kuliah di fakultas negeri. Pulangnya kami ngaji. Itu yang disukai oleh bapak ibu kami. Masya Allah. Inilah disebut sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan di rumah tangga kita ini, menjadi perhiasan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mendatangkan sakinah, kita menjadi tenang tinggal bersama anak-anak, yang buat mawadah, tumbuh rasa cinta antara bapak dengan anak, tumbuh rasa cinta antara emak dengan anak, tumbuh rasa cinta antar keluarga, kehidupan yang dinamis. Karena anak-anaknya sekalipun belajar ilmu umum, belajar ilmu eksakta, sekolahnya di SMA negeri sekalipun, ternyata pulangnya mereka tetap ngaji. Bawa anak kita untuk ngaji. 2, jadikan anak kita ini perhiasan yang indah dalam kehidupan dunia kita, yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi urutan surat yang ke-18 ayat 46. 3, anak kita ternyata tipikal anak yang disebut Allah Ta'ala sebagai fitnah dan ujian. Anak jadi fitnah, anak jadi ujian. Fitnah bagi siapa? Bapak ibunya. Ujian hidup bagi siapa? Ujian bagi bapak ibunya. Yang tadi saya sebutkan, ya, di negara kita ini sedang banyak sekali fitnah, ya, fitnah yang muncul dari anak. Ya, contohnya yang sekarang guru-guru besar di fakultas-fakultas negeri, di kampus-kampus, guru besar, profesor-profesor, dosen-dosen semua menyuarakan, kami menentang. Masih anak-anak dipaksa untuk bisa jadi pemimpin di negara, nggak bisa. Ya, lalu orang-orang pada bilang gini, ibu profesor, para guru besar di kampus-kampus, jangan jadi partisan. Kok sampean seolah-olah menjadi orang-orang yang hidup di partai-partai, padahal guru besar itu nilai akademisinya negara, sebuah negara bisa menentukan ini adalah hukum positif, ini negatif, ini benar, ini salah, akan ditinjau dari kampus-kampus yang mengeluluskan para akademisi sesuai dengan kafah ilmu yang telah mereka miliki. Mereka menyuarakan hari ini, kami dari UI menentang keras, ya, atas pencalonan ini dan itu. Saya cuma ngutip dari sekian banyak kampus-kampus negeri di Indonesia. Kemudian ternyata tokoh-tokoh ulama juga bicara yang sama. Tidak bisa memilih pemimpin itu harus fatona, cerdas. Memilih pemimpin itu cari pemimpin yang amanah, tidak mengkhianati janji-janji. Milih pemimpin itu harus kita cari, kita kader anak-anak kita. Yang ketiga, anak-anak yang tabligh, bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan baik, menyusun narasi-narasi yang beretika, berbicara dengan sopan dan santun tanpa menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, harus sidik, jujur, tidak boleh banyak dusta, nggak boleh ada kepalsuan, nggak boleh ada kebohongan. Karena kalau sudah ada dusta, berarti telah mengarahkan manusia ke neraka. Ya, fa innas sidqa yahdi ilal jannah. Jujur itu menuju pada surga. Wa innal birra, ya,
yahdi ilal fujur. Maka kalau kita lihat hari ini kadzib ya, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kadzib, dusta, dia akan mengantarkan pada kesengsaraan. Ya, kenestapaan, kebangkrutan. Maka kita lihat tipe anak yang ketiga menjadi fitnah, menjadi ujian hidup orang tuanya. Kata Allah SWT dalam Quran surat At-Taghabun urutan surat 64 ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Allah sudah sampaikan dalam Quran surat At-Taghabun urutan surat yang ke-64 ayat yang ke-15, sesungguhnya hartamu, kekayaan kamu, seluruh apa yang kamu miliki dari harta benda, wa auladukum, dan juga anak-anak kamu, fitnah. Dia akan menjadi ujian hidup kamu, dia akan menjadi cobaan hidup kamu. Dia hanyalah hal yang akan membuat ujian, cobaan bagi kehidupan bapak ibunya. Hati-hati bapak ibu sekalian, anak kita ini ujian. Jangan dipandang alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya ini sekolah walaupun SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, sekarang sudah dapat kehidupan yang layak, rumahnya sudah besar, penghasilan sudah banyak. Belum tentu ketika dia ternyata sukses dunia, punya harta benda, dia mampu mengirimkan doa terbaik buat bapak ibunya. Belum tentu anak kita yang kita anggap, kita pandang sudah mandiri, punya rumah, punya mobil, punya sawah, punya pekerjaan, bahkan punya karyawan yang banyak, lalu menghasilkan uang yang banyak buat bapak ibunya, dia mampu mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum tentu. Jadi standarnya bukan karena harta benda, standarnya bukan karena punya lapangan pekerjaan yang luas, standarnya bukan karena rumahnya lantai 3, standarnya bukan karena mobilnya mewah, standarnya bukan karena karyawan di perusahaannya banyak. Bukan, standarnya adalah agar anak menjadi fitnah. Mereka senantiasa mengirimkan doa terbaik bagi bapak ibunya. Mereka menempati saf-saf pertama ketika sholat. Mereka menyenandungkan ayat Al-Quran dari lisan dan hati mereka, semata-mata dia kirimkan doa terbaik itu buat bapak ibunya. Bukan harta benda standarnya bapak ibu sekalian. Standarnya anak soleh itu bukan standar harta bendanya. Bahkan kalau kita dengar sekarang ini, alamate anak soleh papat, ya kan ada di lagunya, alamatnya anak soleh itu papat, kata dalam sholawatan itu. Apa diantaranya? Yaitu anak-anak yang senantiasa dari usia dini, usia kecil senantiasa mengirimkan lantunan doa terbaik buat bapak ibunya, menenteramkan hati bapak ibunya, menenangkan kehidupan bapak ibunya, menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmat Allah Ta'ala kepada bapak dan ibunya, mendatangkan kebahagiaan dunia, lahir maupun akhirat batinnya. Ini penting. Kebanyakan hari ini orang mengejar obsesinya dunia saja, obsesi dunia, yang penting mendapatkan kekayaan dunia, punya lapangan pekerjaan, dia sudah dewasa, dia sudah menikah, dia punya rumah sendiri, sudah mandiri, bahkan istrinya juga seorang dokter, bahkan dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Belum tentu kebahagiaan akan datang. Bisa jadi malah justru memusingkan bapak dan ibunya. Kenapa? Ke masjid kadang-kadang waktunya diterjang-terjang, waktunya ibadah 5 waktu, kadang-kadang nggak bisa melakukan dengan tepat pada waktunya dan lain sebagainya. Maka jangan jadikan anak kita menjadi fitnah dan juga ujian dalam kehidupan bapak ibu kita, orang tua kita. Pak Ustadz, ini berlaku bagi anak kita. Ya kita juga anak-anak. Kita juga harus kirimkan doa terbaik buat bapak ibu kita. Jangan sampai kita menjadi fitnah bagi bapak ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena Nabi menyebutkan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladun shalihun yad'ulah. Kalau sudah meninggal dunia bapak dan ibu kita, terputus semua amalan-amalan dunia, kecuali jika dia mewariskan sedekah jariah yang pernah dia tanamkan untuk fisabilillah. Yang kedua, dia punya ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada sekitarnya. Yang ketiga, anak-anak turunnya soleh dan solihah yang selalu bersenandung doa terbaik buat bapak ibunya. Dan doa terbaik itu Al-Quran.
Wa akbaru dzikri tilawatul Quran. Zikir terbesar itu anak-anak kita kalau senandung ayat Al-Quran. Doa yang paling istijabah itu kalau anak kita ini selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Doa yang paling didengar Allah Subhanahu wa taala itu kalau anak kita ini mau lisannya basah bersenandung ayat-ayat Al-Quran. Itu doa terbaik. Biar gak jadi fitnah anak kita, biar gak menguji kehidupan kita di dunia ini. 3. Yang keempat, anak kita posisinya menjadi musuh. Kata Allah SWT, anak menjadi musuh. Bermusuhan antara bapak dengan anak, cekcok antara emak dengan bapak, cekcok antara emak dengan anak, bapaknya cekcok dengan anak, anaknya cekcok dengan emak, emaknya cekcok dengan bapak, terus menjadi musuh. Kenapa anak bisa menjadi musuh dalam kehidupan rumah tangga kita ini? Mungkin kita sebagai stakeholder yang megang kepemimpinan rumah tangga, sebagai seorang ayah, tidak menerapkan pendidikan sesuai dengan apa yang Allah maui dan apa yang Rasulullah cintai. Stakeholder itu yang megang tampuk kepemimpinan dalam nyusun kurikulum pendidikan rumah tangga itu bukan emak, tapi bapak. Yang membuat aturan-aturan atau regulasi peraturan rumah tangga agar anak saya pertama kali apa yang harus diajarkan, bapaknya nyusun. 1. Membuat kurikulum rumah tangga setelah dulu menikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih angkahtuka wa zawaztuka, gitu kan? Ya fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan anakku, namanya ini, dengan mas kawin, dibayar tunai, saya terima nikahnya, gitu. Setelah itu dia menjadi imam. Saya itu bapak ini menjadi pemimpin rumah tangga. Saya itu bapak ini menjadi kepala sekolah, menyusun kurikulum, ngomong pada istrinya, Dek, kita sudah menjadi suami istri. Dek, kita sudah menikah. Dek, saya pemimpin kamu. Dek, saya imam kamu. Dek, saya punya kurikulum ya, tolong catat baik-baik karena saya pemimpin rumah tangga, saya kepala sekolahnya, saya yang buat kurikulum. 1. Kurikulum rumah tangga, ajarkan anak-anak yang terlahir dari rahimmu nanti, anakku dan juga anakmu, pertama ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Ajarkan ya Dek, ya Mas, saya sebagai seorang istri, madrasatul ula li auladiha, saya sekolah pertama bagi anak-anak kamu Mas. Tak ajarkan apa yang kamu mau tadi, saya ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Suaminya ngomong lagi, Dek, kamu tahu nggak, dengan kalimat itu anak kita akan mulia. Dengan kalimat itu anak kita terlahir di dunia. Dengan kalimat itu anak kita akan kaya. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anak kita akan menjadi manusia yang dimuliakan Allah SWT, dipandang dan dilihat Allah Ta'ala, dihargai dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, senantiasa akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dengan kalimat itu Dek, kalau anak kita atau aku dan kamu meninggal dunia, maka jaminannya surga. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, dijamin surga. Maka kurikulum pertama menanamkan anak-anak kalimat tauhid. Biar apa? Biar gak jadi musuh bagi kita nanti di dunia maupun di akhirat. Karena musuh itu bisa jadi di akhirat gak memberikan syafaat sama sekali. Ibunya nyari, aku dulu punya anak banyak di dunia, mana gak bisa menyelamatkan saya di api neraka. Satupun anaknya gak ada yang bisa memberikan syafaat pada ibunya. Satupun anaknya gak bisa memberikan syafaat pada bapaknya. Kenapa? Karena yang diajarkan materi dunia saja, tidak dikenalkan Al-Quran. Tidak ada diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang diajak untuk bisa bekerja, kerja, harta, uang, kekayaan, akhirnya nggak kenal agama sama sekali. Maka anak nggak bisa ada syafaat, jadi musuh nanti di akhirat. Ya, di dunia udah bentak-bentakan, di akhirat nggak bisa memberikan syafaat, malah jadi musuh. Maaf ya Allah, gara-gara saya dulu di dunia diajarkan ilmu dunia mulu, saya nggak ada ilmu agama, maka dosa saya dan neraka saya persembahkan buat bapak ibu saya. Jadi musuh kan, gara-gara nggak diajarkan agama. Yang kedua, kurikulum terus bapaknya lagi, Dek, kurikulum yang kedua, ajarkan anak-anak cinta masjid. Waktunya sholat ingatkan ke masjid. Walaupun masih bayi, biarlah saya sebagai suamimu tak bopong ke masjid.
Kalau sholat saya letakkan di tempat sujudku anak bayimu, biar dia tahu gerakan aku ketika di masjid. Wahai istri tercinta, karena aku sebagai imammu, kepala rumah tanggamu, maka kurikulum kedua, cintakan anak-anak dengan masjid. Kalau waktunya sholat, kamu cari kemana mainnya, dengan siapa dia bermain, suruh sholat, suruh maghrib, adus, ya. Teriak-teriaklah mereka biar mau maghrib sholat berjamaah bersama dengan umat. Subuh bangunkan dia, sekalipun dia masih pulas tidur dalam bulan mimpinya, bangunkan anak kita. Kalau sudah makanan bersih, ganti pampersnya, ganti popoknya, biar aku gendong anak kita yang masih balita, aku bawa ke masjid. Dia akan menyaksikan aku sedang rukuk, dia menyaksikan aku bapaknya sedang sujud, dia menyaksikan aku sedang berdoa agar anak kita cinta dengan masjid rumah Allah Ta'ala. Ahabul baqa ilallahi masajiduha, tempat di dunia yang paling dicintai Allah Ta'ala masjid, bukannya lainnya. Cinta masjid. Yang ketiga, jangan lupa ajari anak kita Al-Quran. Karena aku gak bisa lancar baca Qurannya, karena aku dulu gak pernah belajar Al-Quran. Tolong ya dek, bimbing anak kita untuk bisa belajar Al-Quran. Kata istrinya, saya yang gak bisa mas. Kalau gitu cari sekolahan yang ada belajar Al-Qurannya dek. Aku gak bisa sebagai imam, aku gak bisa jadi kepala rumah tangga, aku gak bisa ngajarkan Quran pada anak-anak. Kamu sebagai istri madrasah gak bisa ngajarkan. Cari guru yang bisa ngajarkan anak kita ayat Al-Quran, agar kita mulia dunia akhirat dek. Itu kurikulum ketiga. Belajar tauhid, cinta masjid, cinta Al-Quran. Yang keempat dek, ajarkan doa terbaik biar anak kita gak melupakan kita. Ini investasi terbaik kita adalah anak kita. Investasi yang paling mahal yang kita punya adalah anak kita, bukan harta, bukan rumah kita, bukan sawah kita. Investasi yang paling mahal adalah anak-anak kita. Maka tanamkan kecintaan mereka pada saya sebagai bapaknya dan kamu sebagai ibunya. Masya Allah. Biar tidak terjadi pada anak kita menjadi musuh nanti di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun urutan surat yang ke-64 ayat ke-14. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka dikatakan Allah, ya, fahdaruhum. Untuk itu berhati-hatilah kamu terhadap anak-anak kamu dan istri kamu. Mereka akan menjadi musuh, terutama anak-anak. Sayang dong, sudah melahirkan begitu susah payahnya, membiayai mereka dari kecil sampai dewasa. Lalu ketika di akhirat mereka memusuhi kita. Diminta oleh Allah Ta'ala, selamatkan ibumu. Maaf, aku nggak mau. Bapakku, ibuku sudah menjerumuskan aku, nggak dipahamkan agama sama ibuku. Bantulah bapakmu, dia di neraka. Aku nggak bisa bawa bapakku, karena di dunia bapakku nggak pernah ngajarkan agama sama sekali. Aku cuma dikelahirkan ilmu dunia aja. Yang penting lulus SMK langsung kerja, karena SMK itu sekolah mencari kerja. Bukan, boleh sekolah SMK, tapi pulang SMK ngaji. Boleh sekolah SMA negeri, tapi pulang dari SMA negeri ngaji. Boleh kuliah di kuliah fakultas negeri, pengen jadi arsitek, pengen jadi ahli bangunan, pengen jadi ahli desain pakaian, pengen jadi ahli kuliner tata boga, pengen jadi ahli gizi, pengen jadi bidan, pengen jadi perawat, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, ahli pertanian, peternakan. Jadi apapun anak-anak kita tetap wajib ngaji, belajar ilmu agama biar tidak menjadi musuh nanti ketika di akhirat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita ketahui ini, ternyata kalau kita lihat Allah sudah sampaikan pada kita, jangan sampai anak yang terlahir dari istri kita, anak yang sudah membersamai kita di dunia, anak yang tinggal serumah dengan kita, bahkan tempat tidurnya cuma berbatas dinding atau triplek sekat kamar kita, jangan sampai mereka itu sudah bersama kita di dunia menjadi musuh nanti di akhirat. Jangan sampai kita di dunia menjadikan kita terlena, lalai, tidak mengingati Allah Ta'ala, tidak mengajak anak kita selamat dari fitnah dunia, tidak mengajak anak kita untuk selamat di kampung akhirat. Maka jadikan anak kita ini sarana untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat
Al-Munafikun urutan surat yang ke-63 pada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai anak-anak kamu, harta benda kamu menjadikan kamu lalai mengingati Allah. Jangan sampai setelah terlahir anak ke dunia menjadikan kamu lupa untuk menyebut nama Allah. Jangan sampai setelah punya anak, punya cucu menjadikan kamu hanya mengejar obsesi dunia, lupa kalau dia adalah amanah dari Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kau didik dengan apa anak-anak yang terlahir dari istrimu? Bu, bapak-bapak nanti yang punya anak ya, itu ketika ternyata di padang mahsyar matahari cuma senggal di atas kepalanya, dalam keadaan semua manusia dikumpulkan pada mahsyar. Padang mahsyar itu kata Nabi di atas tanah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Itu nanti padang mahsyar di akhirat ya, di kampung setelah dunia ini kiamat, semua manusia wafat, kemudian gunung-gunung berhamburan, langit reruntuhan, bumi digulung Allah Ta'ala, lalu dibangkitkan lagi di atas tanah padang mahsyar. Tanah padang mahsyar itu kata Nabi adalah Baitul Maqdis, Palestina. Semua kumpul di sana dalam keadaan telanjang tanpa selai benang pun, laki maupun perempuan, karena matahari cuma sejengkal di atas kepala, sehingga masing-masing sibuk. Yang punya amalan soleh, yang punya anak soleh, maka dia akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Yang tidak punya amal soleh, nggak punya anak soleh, maka dia akan dibanjiri keringat yang amat sangat panas. Keringat itu ada yang sampai tumit, keringat itu ada yang sampai betis, keringat itu ada sampai lutut, keringat itu ada sampai pinggang, keringat itu ada sampai leher, keringat itu ada sampai menenggelamkan kepala orang-orang yang tidak punya amal soleh, nggak punya anak keturunan yang soleh. Lalu akan ditanya seorang bapak, hei ayah, Fulan bin Fulan, kau ajarkan pada anak-anakmu pendidikan macam apa? Anak yang telah terlahir dari rahim istrimu, yang membuahi ketika pernikahan adalah kamu wahai ayah, sehingga terlahir dari rahim istrimu seorang anak, 2 orang anak, atau kayak saya 9 anak ya. Karena saya berdapat amanah 9 anak, padahal istri saya masih nuntut 3 anak lagi biar 12 ya. Masih muda, saya baru 47, istri saya baru 43 ya. Jadi masih ada kesempatan untuk 3 anak lagi biar 12. Syukur kembar 3 langsung sekali lahir. Kembar 3 langsung pas rolas mas gitu. Kata Nabi, nanti seorang ayah ketika matahari cuma sejengkal di atas kepala akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak yang terlahir dari rahim istrimu karena dia kau nikahi dengan sah, lalu kau buahi dia, lalu ada anak-anak yang terlahir dari rahim istrinya, kau ajari apa? Kau didik dengan mata pelajaran apa? Kau tanamkan dalam kehidupannya pembelajaran kehidupan seperti apa? Apakah kau ajarkan kalimat tauhid? Apakah kau cintakan mereka dengan masjid? Apakah kau ajak anak kamu senang ayat Al-Quran? Apakah kau kirimkan doa terbaik dari anak-anak buat kamu? Apakah kau tanamkan mereka saling silaturahmi antara seorang beriman satu yang lainnya? Adab, akhlak, etika mereka seperti apa? Wahai ayah, tidak akan pernah bergeser kakimu sebelum kamu bertanggungjawabkan dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Gak bergeser kaki bapaknya. Ke surga gak bisa, ke neraka udah dijilat api neraka panasnya luar biasa membara, bingung bapaknya. Iya ya, kenapa ya dulu waktu di dunia gak saya ajarkan anak-anak ilmu agama? Kenapa ya anak-anak saya sibukkan dengan belajar ilmu eksakta, ilmu umum saja? Saya itu mereka bekerja tanpa mempelajari ilmu agama. Jangankan itu Bapak Ibu sekalian, dalam Quran surat Al-Munafikun ini pada ayat yang ke-10 bahkan Allah menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dalam Quran surat Munafikun ayat 63, surat 63 ayat yang ke-10 Allah menyebutkan orang-orang yang sudah terlambat ketika hidup di dunia dia malas bersedekah,
Ketika di dunia dia tidak mempersembahkan waktu terbaik untuk dia sedekahkan, dia tidak mempersembahkan tenaga terbaik untuk dia sedekahkan, tidak mempersembahkan harta terbaik untuk dia dermakan, nanti di alam kubur dia minta pada Allah Ta'ala, duh Gusti Allah, Rabbi laula akhortani, tunda ila ajalin qarib, tunda kematian saya sejenak saja, saya pengen kembali ke dunia, saya pengen sedekah, saya pengen menyumbangkan tenaga terbaik, saya pengen mempersembahkan bagian daripada sebuah perubahan besar di satu negeri, dari akhlak yang buruk menjadi anak saya akhlak yang mulia, dengan ilmu saya, dengan tenaga saya, dengan harta benda saya, dengan kemampuan yang Engkau titipkan pada saya. Kembalikan ke dunia sebentar ya Allah, fa'akun minas solihin, aku pengen jadi orang yang soleh. Di alam kubur aja udah gak bisa balik, apalagi nanti di akhirat, gak bisa. Maka dikatakan oleh Nabi, annal hayata hiya nadamah, hidup itu penyesalan. Menyesal setelah kita ini ternyata meninggal dunia. Ditanya mungkar nakir gak bisa menjawabnya. Di alam kubur kita bingung sendirian, gak ada yang membisikin kita, gak ada yang kirim WA. Di kubur kita bingung jawabannya apa ini, pertanggungjawabannya macam mana pula. Saya ini gak bisa apa-apa. Di dunia itu cuma taunya dunia, kerja, harta. Dunia, kerja, harta benda. Dunia, kerja, harta benda, wanita. Gak tahu agama. Na'udzubillah wala'udzubillah. Maka ayat ini Quran surat Al-Munafiqun urutan surat 63 pada ayat yang ke-9, Allah menyebutkan jangan sampai orang beriman itu melupakan Allah gara-gara fitnah harta benda dan juga fitnah anak-anak yang terlahir ke dunia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bersama-sama yang kita niati adalah mendidik anak kita menuju jalan surga. Maka seorang ayah ketika bicara sama istrinya, seorang bapak bicara pada emak, seorang suami bicara pada istri, seorang kepala rumah tangga bicara pada sekretaris rumah tangganya, itu istri tercintanya, jangan sampai cuma sehidup semati. Dek, demi cintaku padamu, aku sehidup semati ya dek. Lalu bapaknya, demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Enggak, bukan itu yang mesti kita katakan dek. Karena kita sudah ada akdun nikah, kita sudah ada misakon golidon ijab qabul. Kamu sudah sah menjadi istriku. Mulai hari ini dek, aku tetapkan aku adalah imam, aku berumah tangga. Mari kita hidup sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Karena kalau sehidup semati, banyak orang mati gak masuk surga ya? Banyak orang mati akhirnya kecemplung ke neraka karena gak punya ilmu agama bekalannya. Tapi kalau sehidup sesurga, dia akan katakan harta benda yang kita punya, anak yang menjadi investasi keluarga kita adalah dek perhiasan dunia yang kelak akan menyelamatkan kita, pemberi syafaat. Investasi kita yang paling mahal adalah anak kita. Mari dek kita sehidup sesurga, mangan ramangan, yang penting ngerti agomo ya. Walaupun hidup miskin dan kelihatan sengsara di dunia dek, yang penting hati kita bahagia karena kita ajarkan Al-Quran di dada anak-anak kita. Walaupun kita dipandang manusia kayaknya hina, yang penting kita dipandang Allah Ta'ala mulia karena Al-Quran kita ajarkan pada anak-anak kita. Walaupun di dunia kita dianggap miskin oleh manusia sekitar kita, tapi Allah kayakan kita karena kita telah ajarkan agama pada anak-anak kita. Mari dek kita sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kebanyakan orang sehidup semati cintanya ya. Sehingga kalau yang dulu terjun dari air terjun Grojogan Sewu itu, lalu setelah itu dia dengan bismillahirrahmanirrahim, karena saya mencintai mas saya ini dan mas cinta saya, tapi ternyata bapak ibu saya gak merestui pernikahan kami, maka kami akan terjun berdua, kami pengen hidup sehidup semati. Terjun dari air terjun Grojogan Sewu sampai bawah ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu pun yang perempuan Allahu Akbar, bunuh diri Allahu Akbar. Sampai bawah ternyata hidup, cuma patah tulang ya. Lah kok jiurip nduk? Rasido mati ya Pak. Lah terus calonku mana yang ditolak sama bapakku? Bapaknya nangis, ibunya nangis. Lalu setelah itu ya wis nduk, tak ridhoi nikah karo masmu kuwi mau ora apa-apa. Lah ndi masih wis mati ya. Yang laki-laki mati, yang perempuan patah tulang. Akhirnya sengsara sampai sekarang. Siapa yang melamar wanita patah tulang? Dan itu patah hati pula ya.
Maka jangan sehidup semati, sehidup sesurga yang hari-harinya diamalkan amalan agama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. 1 jam saya menyampaikan kajian ini, yaitu tipikal anak kita ini ternyata kadang-kadang membuat kita lalai tentang kehidupan kita, yang bahwa ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi nanti di istana surga Allah Ta'ala. Kehidupan yang kita tunggu-tunggu bukan hanya berkumpul di dunia saja yang sesaat, tak seberapa lama dengan batasan usia kita, paling-paling 60 tahun atau 70 tahun lamanya kita tinggal dunia. Tapi kalau nanti kita bawa beserta anak-anak kita, diajarkan ilmu agama, lalu mereka bisa meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah SWT, maka pasti jaminannya surga. Dia akan memberikan syafaat buat bapak ibunya, dengan amal soleh dia akan kirimkan doa terbaik buat kita, sehingga kita akan ditunggu oleh anak kita di pintu surga manapun karena kesabaran anak kita. Salamun alaikum bima sobartum, selamat atas kalian kata para malaikat, karena kalian di dunia telah bersabar mendidik anak kalian dengan ilmu agama, bersabar mendidik anak kalian dengan Al-Quran, bersabar memerintahkan anak kalian sholat 5 waktu berjamaah, bersabar mendidik anak kalian dengan kehidupan yang sederhana, bersabar. Salamun alaikum bima sobartum. Silahkan pilih pintu surga mana yang pengen kamu masuki bersama keluarga berbondong-bondong. Jannatun adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden disediakan Allah Ta'ala bagi ayah yang soleh, bagi bapak-bapak yang soleh, istri-istri yang solihah, dan anak istri, anak-anak keturunan yang soleh dan solihah. Tersedia pintu surga mana yang pengen dimasuki. Bebas memilih pintu yang pertama atau pintu yang paling atas yang kesabaran telah diajarkan pada anak kita dalam belajar ilmu agama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, muslih, muslihah, muhafid, muhafidah, mujahid, mujahidah. Mereka mempersembahkan kepada keluarga besarnya kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah, dan mereka bisa memberikan syafaat setiap satu anaknya kepada 10 anggota keluarganya karena Al-Quran. Dan anak-anak yang senantiasa setia mendoakan bapak ibunya dengan ayat Al-Quran, sehingga mempersembahkan mahkota dan jubah kebesaran buat bapak ibunya, sehingga keluarga besar kita, bapak ibu kita, kakek moyang kita, dan seluruh keturunan buyut canggah wareng kita seluruhnya bisa dilayakkan Allah Ta'ala menempati istana surga tentunya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya tentunya kita berharap ini sudah tanggal 9, besok sudah berapa hari lagi, tanggal 14 Februari, bapak ibu akan masuk ke TPS menentukan pilihan pemimpin. Karena suara hati kita adalah suara hati yang datang dari Allah Ta'ala, tentunya dipilih pemimpin yang sesuai dengan suara hati, bukan suara sesuap nasi, bukan suara yang hanya diberi ketika mau pilpres hari ini. Tapi suara hati kita ini yang seiman dengan kita siapa, yang paling soleh di antara tiga-tiganya siapa, yang mereka bisa mengantarkan kita kepada anak-anak yang baik di kemudian hari, 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan siapa, yang paling bisa menjadi imam sholat siapa, yang baca Qur'annya lebih banyak siapa, yang bakti pada orang tuanya bagus siapa, yang mencintai umat Islam sepenuh cinta dan umat agama lain sepenuh cinta karena Allah Ta'ala siapa. Pilih dan tentukan nanti agar kita tidak jadikan Allah Ta'ala menjadi ujian juga punya pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh dalam mengurusi rakyatnya. Padahal Nabi menyebutkan barang siapa punya pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya, gak nyai umatnya, lalu mendatangkan kemarahan murkanya rakyatnya, maka dia juga tidak akan dicintai Allah, bahkan akan dimurkai Allah, nyungsep ke neraka pemimpin itu. Maka cari pemimpin yang sesuai dengan keimanan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meminta agar kita ini selalu berprasangka. Qala Allah, qala Rasulullah SAW, anna inda dhanni abdi bi, saya bersama dengan prasangka hamba-hambaku. Kalau prasangka bersangka baik padaku, maka akan ada kebaikan pada mereka. Kalau hamba-hamba berprasangka untuk memilih pemimpin yang baik, maka aku akan hadirkan pemimpin yang baik pada mereka. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya akan bersama dengan hamba-hamba yang selalu memikirkan prasangka-prasangka baik, berhusnudzon pada Allah Ta'ala, sehingga terselamatkan dari sangka baik itu, didatangkan, dihadirkan pemimpin yang baik pula ke negeri kita insyaallah. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin-pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh dalam mengurusi umatnya, rakyatnya. Baik.
Begitu, mari kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita dan keluarga besar kita senantiasa dijadikan anak-anak keturunan kita anak turun yang soleh dan solehah, sehingga kelak kita semuanya dilayakkan untuk bertemu di dunia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan di akhirat kita dikumpulkan di istana surga Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin rabbana hab lana minas shalihin rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal amali bidinika ahabul a'mal ila qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai Engkau hadirkan ke tengah kami pemimpin-pemimpin yang kekanak-kanakan, yang tidak pernah peduli pada kami sebagai rakyatnya, sebagai umatnya. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, jangan sampai Engkau ya Allah datangkan pada kami pemimpin yang selalu dipenuhi dengan kebodohan-kebodohan dalam mengurusi umat yang ada di sekitarnya. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.